Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar pagi hari ini? Puji Tuhan, luar biasa, haleluya. Wah adik-adik, pagi hari ini Encik Carol sangat bersyukur boleh bertemu lagi bersama dengan adik-adik atau anak-anak PAUD Terpadu Kristen Baitel. Pagi hari ini kita akan beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Semua sudah siap beribadah? Pasti semuanya sudah siap ya? Yuk sama-sama sebelum kita memulaikan ibadah kita di pagi hari ini, kita persiapkan hati kita mau berdoa minta tuntunan daripada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur pagi hari ini boleh bertemu lagi, Encik Carol boleh bertemu lagi dengan anak-anak PAUD Terpadu Kristen Baitel untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami bermohon kiranya Tuhan mau memberkati ibadah kami, memberkati bagi anak-anak agar dapat mengikuti ibadah dengan baik, dan firman yang nantinya akan disampaikan oleh Encik boleh anak-anak pahami dan bisa anak-anak lakukan dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini syukur kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik yang diberkati Tuhan, pastinya kita harus semangat memuji Tuhan. Iya, harus semangat walaupun belajar dari rumah, tapi kita semua tetap semangat karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Kita yakin dan percaya dimanapun kita pergi dan berada, Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Mari kita berdiri, kita memuji Tuhan, kita menyanyi bersama-sama, bukan sembarang pekerja. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, syalala Allahku luar biasa, syalala Dia raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, syalala aku dipakai olehnya, syalala sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Adik-adik yang diberkati Tuhan, pagi hari ini Encik Carol akan bercerita tentang Tuhan Yesus meredakan angin ribut yang terdapat di dalam Markus 4 ayat 35 hingga ayat yang ke-41. Dan adik-adik nanti dibantu orang tua untuk membacakannya. Sekali lagi, Yesus meredakan angin ribut. Nah adik-adik, sebelumnya Encik mau bertanya, pernahkah adik-adik naik kapal? Kapal itu alat transportasi yang ada di mana ya? Iya, kapal adalah alat transportasi yang ada di laut atau di air. Biasanya adik-adik bisa menggunakannya ketika adik-adik berlibur atau pulang kampung dan lain sebagainya, bersama dengan orang tua ya pastinya. Nah, kapal ini ada kaitannya dengan cerita Encik di pagi hari ini, yaitu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus mengajar kepada banyak orang di tepi Danau Galilea. Dia mengajar banyak sekali dan orang-orang berkerumun untuk melihat apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan tentang kebaikan, mujizat-mujizat dan lain sebagainya. Dan orang-orang melihatnya dengan sangat baik. Nah, waktu itu hari sudah petang atau sudah sore. Tuhan Yesus memanggil para murid-murid Tuhan
untuk naik ke atas kapal. Dia memanggil mereka untuk naik di atas kapal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan mereka akan pergi ke seberang Danau Galilea. Waktu itu, danau itu teduh, tidak berangin, tidak berombak. Ketika kapal mereka sudah berjalan, datanglah angin yang sangat kencang. Angin ribut, ombak mulai tinggi, dan para murid Tuhan Yesus, mereka sangat takut. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Mengapa angin sangat kencang? Mengapa ombak sangat tinggi? Dan apa yang terjadi adik-adik? Kapal mereka terombang-ambing. Seketika itu juga kapal mereka kemasukan air. Banyak sekali air yang masuk di kapal. Para murid Tuhan Yesus semakin takut. Mereka semakin gemetar. Mereka takut kalau mereka akan mati. Kemudian mereka memanggil Tuhan Yesus. Mereka melihat, wah, Tuhan Yesus sedang tidur di buritan di atas sebuah tiang. Mereka membangunkan Tuhan Yesus. Tuhan, Tuhan, ayo bangun. Coba lihat apa yang terjadi. Apakah kamu mau melihat kita akan binasa? Kemudian Tuhan terbangun. Tuhan melihat situasi dan kondisi yang ada di kapal itu. Kemudian dia mengangkat tangannya. Dia berkata kepada angin itu, kepada ombak itu, dia berkata, diam, tenanglah. Sekali lagi Tuhan berkata, diam, tenanglah. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Ombak menjadi seperti sedia kala. Angin yang pertama itu, sungguh luar biasa itu anginnya. Dia menjadi tenang. Danau itu menjadi tenang karena perintah Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kemudian murid-muridnya itu berkata seorang terhadap yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, adik-adik ini berkati Tuhan. Pagi hari ini kita belajar tentang ketaatan. Pagi hari ini kita belajar tentang kepatuhan. Apakah adik-adik taat dan patuh pada orang tua? Ketika orang tua berkata, ayo mandi, ayo belajar. Apakah adik-adik mendengarkan orang tua? Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua untuk selalu hidup penuh dengan ketaatan. Untuk selalu hidup dengan tidak merasa takut dalam situasi dan kondisi apapun. Ketika orang tua pergi keluar meninggalkan adik-adik di rumah, apakah adik-adik takut? Tidak perlu takut ya, karena pasti Tuhan akan menyertai, akan menjaga adik-adik semua. Encik Kero juga tidak pernah takut dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Encik percaya bahwa Tuhan akan menyertai Encik. Encik yakin dan percaya juga Tuhan akan menyertai adik-adik semua bersama dengan mama papa yang ada di rumah. Jadi tidak perlu takut ya. Dua hal yang harus kita pelajari di pagi hari ini tentang cerita Encik, tentang ketaatan. Yang kedua, jangan pernah merasa takut. Sekali lagi tentang ketaatan. Yang kedua, jangan merasa takut dalam situasi dan kondisi apapun. Kita beriman, kita yakin dan percaya, apapun situasi dan kondisi yang ada saat ini, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menjaga kita. Asalkan kita percaya. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, demikianlah cerita Encik di pagi hari ini. Walaupun hanya sederhana, tapi Encik berharap kiranya adik-adik bisa memahaminya.
dan pasti nanti dibantu orang tua untuk bisa menjelaskan ke anak-anak. Nah adik-adik, demikianlah cerita Injil di pagi hari ini. Semoga bisa memberkati adik-adik semua dan orang tua yang ada di rumah. Mari sebelum kita menutup ibadah kita di pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Encik Carol. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Engkau yang selalu menjaga kami, Engkau yang selalu melindungi kami. Tuhan, berikan kami hati yang kuat, berikan kami hati sebagai anak-anak pemberani, dimanapun dan dalam kondisi apapun Tuhan. Berikan kami keyakinan bahwa Engkau tetap akan menjaga, melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang akan juga selalu memberkati kami lewat Roh Kudus yang akan memimpin kami, agar kami bisa menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang patuh terhadap orang tua, terhadap guru-guru di sekolah, dan patuh terhadap Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa kami. Berkati kami semua, berikan selalu kami kesehatan dan kekuatan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik ini diberkati Tuhan, demikianlah ibadah kita di pagi hari ini. Mari sama-sama kita memuji Tuhan, kita bangkit berdiri, kita menyanyi lagu Angin yang Ribut. Kapalku miring, hampir tenggelam. Ombak menderu-deru menerpa kapalku. Kapalku miring, apa dayaku? Lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Sampai berjumpa minggu depan. Tetap semangat belajar dari rumah ya. God bless you all. Bye.